Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menganalisis dan perancangan sistem informasi untuk penjualan online. Di sini kita mengambil toko 3 Second. Perkenalkan, nama saya Ada Pambudi. Perkenalkan, nama saya Edo. Perkenalkan, nama saya Siti Zalfa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Pratama. Perkenalkan, nama saya Gajah Mara Januar. Jadi langsung saja mulai ke presentasinya, mulai dari Siti Zalfa Salsabila. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Teknologi internet sudah merupakan hal yang wajib bagi sebuah perusahaan dan dalam memasarkan produk mereka. Selain mampu diakses selama 24 jam, internet juga dapat diakses siapa saja dan di mana saja. Selama terdapat koneksi internet, online shopping menyajikan segala keperluan pembeli secara virtual, baik itu tentang informasi produk, memesan ataupun melakukan pembayaran. Sistem penjualan yang selama ini digunakan oleh toko 3 Second adalah dengan cara menjual pakaian di toko atau gerai. Sistem penjualan dengan cara ini dahulu memang efektif, namun tren yang ada di masyarakat sudah mulai nyaman berbelanja secara online. Apalagi berbelanja pakaian yang notabene barang yang terjangkau dan diperlukan masyarakat. Oleh karena itu dirancang suatu sistem informasi yang menunjang penjualan secara online yang nantinya bisa diakses melalui browser, PC atau laptop maupun melalui smartphone, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang pertama ada use case. Use case merupakan penggambaran fungsionalitas dari sebuah sistem yang mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Di sini ada use case penjualan online yang aktornya ada user, member, admin. User ini bisa mengakses menu daftar sama view produk saja. Dan kalau user sudah jadi member itu bisa mengakses view produk sama transaksi. Kalau admin itu di menu checkout. Di sini identifikasi use case. Yang ada pertama daftar, deskripsinya mendeskripsikan kejadian user untuk mendaftar menjadi member pada sistem. Aktornya itu user. 2. View produk, mendeskripsikan kejadian user untuk melihat data belanja yang akan diorder. Aktornya itu member dan non-member. Ada yang ketiga, transaksi, mendeskripsikan kejadian user dalam melakukan belanja barang. Yang aktornya itu member. Yang terakhir ada check out, mendeskripsikan kejadian admin dalam validasi data belanja. Aktornya admin. Di sini ada identifikasi aktor pada use case. Yang pertama admin. Aktor ini memiliki hak akses untuk mengelola sistem, termasuk verifikasi login, mengelola iklan, dan mengelola data pemesanan. Mereka harus login terlebih dahulu dengan mengisi username dan password untuk mengakses fungsi-fungsi sistem yang lebih lanjut. Yang kedua ada member. Aktor ini dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mencari informasi tentang produk, melakukan pembayaran, dan menuliskan alamat untuk pengiriman. Mereka dapat membeli produk dan melakukan konfirmasi pembayarannya. Yang terakhir ada user. Aktor ini dapat melakukan berbagai kegiatan seperti pendaftaran anggota, verifikasi login, dan mengakses menu utama. Mereka dapat memilih menu login, memasukkan nama dan password, dan jika benar, masuk ke menu utama sesuai hak akses. Berikutnya ada flowchart. Flowchart adalah contoh diagram alir yang sering digunakan untuk mengilustrasikan langkah-langkah dalam siklus kegiatan. Ini dapat membantu orang memvisualisasikan bagaimana mereka seharusnya melakukan pekerjaan sehari-hari dan bagaimana mereka beralih dari satu langkah proses kegiatan. Di sini ada flowchart penjualan online, dimulai dari mulai, lalu ke menu terdaftar atau tidak. Jika tidak, Anda harus mendaftar di registrasi user. Jika sudah terdaftar, Anda lanjut ke menu login, lalu belanja, kemudian mencari produk, lalu menambahkan ke daftar belanjaan. Jika Anda ingin memilih belanjaan, jika tidak, Anda akan kembali ke menu mencari produk. Jika ya, transaksi pesanan selesai, invoice keluar, lalu selesai. Kita activity diagram. Activity diagram merupakan penggambaran berbagai aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, mulai titik awal melalui kondisi yang mungkin terjadi, kemudian sampai pada titik akhir. Activity diagram daftar. Di sini user mengakses web,
lalu sistem menampilkan halaman utama, lalu dikembalikan lagi ke user. User memilih menu daftar dan sistem akan menampilkan form pendaftaran. Kemudian user mengisi form pendaftaran. Kemudian sistem memvalidasi, jika tidak kembali ke form pendaftaran. Jika ya, proses pendaftaran dilanjutkan untuk input data ke database, lalu mengirim informasi ke email. Sistem akan melakukan auto login dan pendaftaran sukses. Di sini ada activity diagram view produk dari member ke akses web, dari akses web ke sistem menampilkan halaman utama, dari sistem ke member lagi memilih menu produk, dari member ke jadi menu produk celana atau baju, selanjutnya ke sistem menampilkan data baju, terus dari celana atau baju itu bisa menampilkan data celana. Udah selesai. Activity diagram transaksi dari member ke akses web ke sistem lagi menampilkan halaman utama, terus ke memilih produk, ke memilih menu produk di member, terus ke sistem kembali menampilkan produk, dari sistem ke member kembali menambahkan produk ke keranjang belanja, dari member ke sistem lagi menyimpan ke table barang belanja, lalu ke member lagi menambahkan produk lain, memilih checkout, lalu proses pembelian, lalu invoice pembelian. Di sini terus ada identifikasi activity diagram, start login, user mengakses website penjualan online, terus ada pencarian produk, sistem menampilkan halaman utama penjualan online, terus ada transaksi, member menambahkan jumlah produk yang ingin dibeli. Terus ke start login lagi, sistem menampilkan halaman daftar, pencarian produk, member memilih kategori baju maupun celana. Terus transaksi, sistem otomatis menyimpan ke table barang belanja. Start login lagi, user mengisi form pendaftaran serta validasi. Pencarian produk, sistem menampilkan data baju maupun data celana. Transaksi, member memilih menu checkout. Terus start login, sistem input ke database, pencarian produk, transaksi, sistem menampilkan total harga dan biaya. Start login, auto login, pencarian produk kosong, transaksi, member menerima invoice pembelian. Ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan penggambaran interaksi antara objek di dalam dan sekitar sistem berupa message yang digunakan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal objek yang terkait. Nah, di sini ada sequence diagram. Ketika user mengakses sebuah web, dia dikenal sebagai pengunjung dan melakukan pendaftaran di forum daftar. Ketika itu sistem menampilkan daftar view, yaitu halaman untuk mendaftarkan diri. Selanjutnya, ketika user sudah melakukan pendaftaran, dia akan mengirim data daftar tersebut kepada sistem yang akhirnya akan disampaikan dan disimpan di database toko 3 second. Kemudian toko 3 second tersebut akan mengirimkan pesan bahwa pendaftaran berhasil. Nah, di sini ada identifikasi sequence diagram daftar. Pertama, aktornya itu adalah user. Langkahnya adalah pilih menu pendaftaran, isi form pendaftaran, kemudian ketika sudah mengisi, sistem akan memvalidasi datanya, dan jika valid, pengunjung menjadi anggota. Tujuannya mendaftarkan user sebagai member sistem penjualan online. Yang kedua ada sequence diagram view product. Ketika sudah menjadi member akan mengakses webnya dan bisa melihat kategori di dalam webnya. Ketika sudah memilih kategori apa yang dipilih oleh member, selanjutnya akan memilih produk yang akan dipilih. Di sini kita contohnya view baju. Jadi produknya akan mengirimkan sinyal ke halaman atau sistem untuk menampilkan sebuah data baju. Dan sistem akan menyimpan apa yang kita cari itu di database-nya, dan database akan menampilkan data baju tersebut yang kita pilih. Aplikasi sequence diagram view product. Yang menjadi aktor di sini ada member ya, atau bisa jadi pembeli.
Dan langkah-langkahnya itu member memilih member memilih menu kategori data baju. Selanjutnya sistem menampilkan daftar produk yang tersedia dan member memilih produk yang ingin dilihat detailnya. Langkah terakhirnya itu sistem menampilkan detail produk yang dipilih. Nah, tujuannya untuk menunjukkan bagaimana member dapat melihat produk yang tersedia di sistem serta menunjukkan bagaimana sistem mengirimkan informasi produk kepada member. Nah, untuk sequence diagram transaksi di sini member mengakses katakanlah toko 3 second. Pertama, masukkan akses yaitu berupa akun. Nah, sistem akan mengecek autentikasi akun, valid apa benar. Nah, jika valid, otomatis member akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, next, view dari member yaitu bakal muncul view kategori kategori mungkin dari barang, baju. Nah, next lagi ada view tampilan baju yang ingin dijual. Ketika sudah memilih, lanjutkan ke produk, get data baju, info dari awal detail dari baju tersebut. Selanjutnya itu set query. Oke, set query ya. Balik lagi ke produk model, akan diteruskan ke database toko. Dari database toko balik lagi ke member. Nah, produknya itu langsung masuk ke chart ya, atau keranjang belanja, dan selebihnya setelah selesai akan di check out. Setelah selesai check out, lalu dari check out masuk ke database sebagai info penjualan. Nah, dari database diberikan lagi berupa invoice atau stroke pembelian. Identifikasi sequence diagram transaksi. Member atau sebagai aktor ya. Member memilih menu view kategori data baju. Member memilih produk dan memasukkan jumlah yang dibeli pada keranjang produk. Next, sistem mengirimkan detail total dan biaya produk kepada member. Lalu member memilih menu check out pembayaran. Lalu di check out, member menerima invoice berupa pembelian detail produk. Tujuannya itu untuk menggambarkan secara detail urutan proses atau pesan yang dilakukan dalam sistem penjualan online untuk mencapai tujuan penjualan. Nah, kesimpulannya dari presentasi kami ini yaitu perancangan sistem informasi tentang penjualan online adalah bahwa sistem tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses penjualan serta memperluas area pemasaran dan penjualan produk. Dan sistem ini juga dapat memudahkan pelanggan dalam mencari dan membeli produk tanpa harus datang ke toko secara langsung. Dengan adanya sistem informasi penjualan ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sistem dan meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.